Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi di video saya. Video pembelajaran untuk matematika peminatan kelas 10 semester 1 ya. Pada video ini masih membahas tentang eksponen dan logaritma. Ini bab 1 ya. Mohon maaf, ini bab 1. Ya. Pada subbab logaritma ya. Jadi pembahasan kita masih dengan logaritma yang subbab kedua ya. Karena sebabnya tentang eksponen dan logaritma. Nah, tinjauan materinya seperti ini. Kompetensi dasarnya, mohon maaf, masih dengan 3.1 dan 4.1. 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 itu tentang menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Dan IPK-nya 3.1.13 ya, sudah indikator ke-13. Kita menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, ini ada peta konsepnya yang sudah kita bahas, sifat-sifat logaritma, pengertiannya juga di situ sudah. Fungsi logaritma juga sudah ya. Grafiknya dari fungsi kita buat grafik sudah, ada video sebelumnya, dan ada persamaan logaritma ya. Sudah di bagian ini kita. Jadi persamaan logaritma yang akan kita bahas. Persamaan logaritma ya. Pada yang bagian 4 ini, peta konsepnya. Nah, persamaan logaritma itu apa? Di sini ada definisi tentang persamaan logaritma. Persamaan logaritma itu adalah sama halnya dengan persamaan eksponen. Namanya persamaan berarti mengandung tanda sama dengan, ya. Di sini ada pengertiannya. Persamaan logaritma adalah persamaan yang numerusnya mengandung variabel x dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel x. Sama halnya dengan eksponen, ya. Sama halnya dengan eksponen, di mana kedua ruas itu atau kedua bentuk logaritma itu dipisahkan oleh tanda sama dengan ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan berarti namanya persamaan. Kemudian di dalam persamaan itu ada bentuk logaritma yang mengandung variabel ya, yang mengandung variabel atau mengandung fungsi logaritma, di mana variabel x-nya biasanya ya, variabel x-nya itu ada di dalam numerus dan tidak menutup kemungkinan keduanya mengandung variabel x. Apa itu yang keduanya? Yaitu numerus dan bilangan pokok. Sama dengan eksponen. Nanti lihat lagi persamaan eksponen seperti apa pengertiannya, begitupun dengan logaritma. Jadi saya ulangi, persamaan logaritma itu numerusnya mengandung variabel x, tidak menutup kemungkinan numerus dan bilangan pokok mengandung variabel x ya, ditandai dengan tanda sama dengan atau dipisahkan oleh tanda sama dengan. Bentuk-bentuk persamaan logaritma ada 5 ya yang kita akan bahas. Yang pertama, a log fx sama dengan a log t ya. A log fx sama dengan a log t ini mengandung variabel di sini ya. Di sini yang mengandung variabel berarti di numerus sebelah kiri ya. Yang kedua adalah a log fx sama dengan a log gx. Di sini yang mengandung variabel numerus kiri dan kanan, ya. Dimana bilangan pokoknya sama, ya. Ini bilangan pokok sama. Kemudian a log fx sama dengan b log fx. Di sini juga variabelnya terkandung di dalam numerus. Di sini bilangan pokoknya berbeda. Dan yang keempat adalah hx log fx sama dengan hx log gx ya. Di sini bilangan pokok dan bilangan pangkat di kedua ruas, bilangan pokok dan numerus di kedua ruas itu mengandung variabel. Dan yang kelima ini adalah bentuk kuadrat ya, sama halnya dengan eksponen juga. Eksponen kan sudah kita bahas ada yang bentuk kuadrat. Nah, di logaritma juga ada yang berbentuk kuadrat. Ya, kita bahas yang ini ya, video ini. Dalam video ini kita bahas yang bagian pertama, yaitu a log fx sama dengan a log p ya.
Jika A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Asalkan fx lebih dari 0. Ini ya, saya ulangi. A log fx sama dengan A log p. A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Nah, ini kan A-nya sudah sama, maka tinggal tersisa fx sama dengan p. Itu ya. Di A log fx sama dengan A log p, tersisa fx sama dengan p karena A-nya sudah sama. Nah, di sini ada syarat. Syaratnya adalah yang mengandung variabel itu lebih dari 0. Berarti yang mengandung variabel adalah fx, ya. Jadi yang mengandung variabel dia lebih dari 0. Fx lebih dari 0. Oke, seperti itu ya. Saya ulangi lagi. A log fx sama dengan A log p. Karena A-nya sama, tersisa fx sama dengan p. Nah, asalkan syaratnya fx lebih dari 0. Apa itu fx? Yang mengandung variabel. Ya, lihat saja mana yang mengandung variabel, dia syaratnya harus lebih dari 0. Oke. Kita lihat contoh soal. Nah, sini. Ukurannya terlalu tebal. Contoh. Nah, kita punya yang pertama ya, 3 log x tambah 1, oke, sama dengan 3 log 4. Nah, ini bentuk A log fx sama dengan A log p enggak? Bentuk seperti ini tidak? Nah, kita lihat, kalau A log fx sama dengan A log b, itu intinya bilangan pokok di kedua ruas sama. Nah, ini sama ya, bilangan pokok di kedua ruas sama. Oke, terpenuhi. Kemudian ada fx, ya, ada fx. Fx berarti ada yang mengandung variabel di sini ya. Fx berarti ada yang mengandung variabel. Ini di sini ada yang mengandung variabel x tambah 1. Ini satu kesatuan ya, satu angka gitu. X tambah 1 itu disimbolkan dengan fx, berarti dia mengandung variabel. Bisa dikatakan ini adalah fx. Dan b-nya 4 ini. Nah, karena dia terpenuhi, ya, ini adalah bentuk persamaan yang pertama, maka kita lihat dulu syaratnya. Ya, syaratnya kan gini. Syaratnya harus, asalkan yang tadi ya, yang mengandung variabel itu harus lebih dari 0. Ya, yang mengandung variabel lebih dari 0. Kesimpulannya tersisa fx sama dengan b. Fx sama dengan b. Itu ya. Nah, kita lihat dulu syaratnya ya. Kita jawab ini. Syaratnya dulu yang kita kerjakan. Syarat. Oke. Nah, ini 3 log x tambah 1 sama dengan 3 log 4. Nah, sekarang syaratnya adalah fx lebih dari 0. Mana yang mengandung variabel itu kita jadikan lebih dari 0. Yang mengandung variabel ini ya. Ini yang mengandung variabel. Berarti syaratnya kan fx lebih dari 0. Nah, kita tulis fx-nya. Fx-nya adalah x tambah 1 lebih dari 0. Sampai situ paham ya? Jadi fx lebih dari 0. Fx-nya kan ini yang mengandung variabel. Jadi x tambah 1 lebih dari 0. Nah, sekarang kita eksekusi, kita cari nilai x-nya. Berarti positif 1 kita pindahkan ke kanan ya. Caranya gimana? Agar positif 1 hilang di sini. Ya, kita jumlahkan dengan lawan dari positif 1, yaitu negatif 1. Kalau di sini kita tambahkan negatif 1, maka di sini juga kita tambahkan negatif 1. Gitu ya. Sehingga ini kan 1 kurang 1 hasilnya 0, tersisa x. X lebih dari 0. Atau biasa kalian lakukan adalah x tambah 1 lebih dari 0. Ini pindah ruas ya. Positif 1 pindahnya jadi negatif 1. Nah, padahal ini bisa dikatakan dalam matematika ini konsep yang kurang bagus diterapkan ya, tapi untuk mengingatnya seperti itu. Dan konsep yang sebenarnya itu dari sini ya, untuk menghilangkan positif 1 kita jumlahkan dengan negatif 1. Kalau di sini ada perlakuan negatif 1, di sini juga harus ada perlakuan negatif 1. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan di sini kita tambahkan negatif 1, di sini tambahkan negatif 1, ini tidak ada pengaruh apa-apa. Sama hasilnya dengan yang di atas. Jadi kita kembali ke sini. Ya, ini kan kita tambahkan negatif 1, di sini tambahkan negatif 1.
Jadi tidak masalah, ya. Negatif 1 di sini, negatif 1 ini kan bisa dihilangkan, gitu ya. Kembali ke konsep sini. Nah, ini dengan ini sama. Oke. X lebih dari 0, gitu. Berarti syaratnya adalah X lebih dari 0. Oke, ingat syaratnya ya. X lebih dari 0. Berarti kalau himpunan penyelesaiannya harus X lebih dari 0. Karena syaratnya adalah X lebih dari 0. Gitu. Nah, kita akan jawab yang tadi. Ini kan syarat. Sekarang jawabannya. Jawabannya apa? Fx sama dengan B. Gitu. Karena 3 log X tambah 1 itu sama dengan 3 log 4. Sama-sama nilainya 3. Berarti sisanya adalah X tambah 1. Oke. Sama dengan 4. Gitu ya. X tambah 1 sama dengan 4. X tambah 1 sama dengan 4. Nah, ini juga sama dengan ini. Kita hilangkan positif 1. Maka kita kurangkan dengan 1. Di sini juga kita kurangkan dengan 1. Atau ini habis sama dengan 3. Atau pindah ruas ya. Cara kalian bisa seperti ini, bisa. Ya, tapi konsepnya yang sebenarnya kayak gini ya adik-adik. Jadi ini pindah positif 1 jadinya negatif 1. X-nya adalah 3. Oke. Nah, sekarang masuk dia ke syarat. X syaratnya kan ini. Syaratnya adalah X lebih dari 0. Sedangkan yang kita dapat adalah X sama dengan 3. Benar 3 lebih dari 0? Ya, kalau benar 3 lebih dari 0 berarti ini masuk himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalkan di sini negatif 3 kita dapatkan. Sedangkan syaratnya harus lebih dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya bukan itu. Ya, berarti tidak ada himpunan penyelesaian gitu ya. Karena syaratnya adalah X lebih dari 0, kemudian X-nya adalah 3, X-nya adalah 3, dan 3 adalah lebih dari 0, berarti kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 3. Ya, paham ya? Insya Allah paham. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Di sini ada sedikit soal yang 3 log apa ini? X ya tambah 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log 2. Oke. 3 log 2. Nah, ini bentuk yang keberapa ya? Kalau dia kuadrat berarti ada pangkat 2. Ya, kalau dia kuadrat ada pangkat 2, sedangkan di sini tidak ada pangkat 2. Nah, ini bisa kita buat jadi bentuk yang pertama yang tadi ya. A log Fx sama dengan A log B. Bisa. Caranya gimana? Nah, lihat lagi sifat logaritma yang mengatakan bahwa kalau A log B tambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Gitu ya. Ini sifat logaritma yang sudah saya bahas pada pertemuan pertama ya, kayaknya. Dalam logaritma itu ada sifat yang seperti ini. Jika ada penjumlahan logaritma dengan bilangan pokoknya sama, maka bilangan numerusnya bisa kita kalikan. Jadi A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, ini kita lakukan di sini. 3 log X tambah 3 log X tambah 1, itu kita bisa lakukan seperti ini. 3 log X dikali X tambah 1 sama dengan 3 log 2. Itu ya. Paham ya? Itu ya. Kenapa bisa? Karena bilangan pokoknya sama. Ya, tinggal numerusnya dikali. Ini kali. Oke. Kali. Nah, setelah itu kita akan masuk. Ya, kita cek dulu apakah ini bentuk yang pertama. Ya, A-nya 3. Oke, 3 sama-sama ya. Kemudian ada mengandung variabel. Ada ini. X dengan X yang di dalam. Itu berarti ini adalah Fx. Ya. Kemudian B-nya berapa? 2 ya. 2. Oke. Nah, sekarang kita ke syarat. Syaratnya apa?
Syaratnya ini ya, fx sama dengan atau fx lebih dari 0. Fx lebih dari 0 ya, fx lebih dari 0. Di sini kan fx-nya gabungan x dengan x tambah 1 ya. Jadi kita pisahkan dulu, kita ambil yang ini. Jadi ada dua syaratnya ya. Kita ambil yang ini. Sebenarnya bisa disatukan, tapi enaknya itu dipisah. Nanti kalian coba lagi ketika kita gabungkan ini kali ke dalam, kemudian lebih dari 0, itu pasti akan sama dengan cara saya ini. Ya, agar lebih mudah kita cari satu-satu ya, kita cari satu-satu. Digabungkan juga atau mengambil yang ini bisa ya, ambil yang ini bisa. Karena syaratnya adalah fx lebih dari 0. Nah, fx itu kan ini, gabungan antara ini dengan ini, x kali x tambah 1. Nah, ketika kita lakukan ke dalam itu agak ribet sedikit caranya ya. Ini pakai cara saya juga bisa. Pakai cara saya. Ya. Caranya gampang. Kita pisahkan, ini kan syaratnya. Kita pisahkan satu-satu. Ya. Karena semuanya mengandung x, fx. Jadi, x-nya yang pertama lebih dari 0. Dan x yang kedua adalah x tambah 1. Kita mencari syarat. X tambah 1 lebih dari 0. Gitu. Ya. Atau menggunakan yang ini bisa. Ya, langsung dikali ke dalam bisa. Ya, bisa sekali. Nanti kalian coba. Apakah sama hasilnya tidak? Nah, ini kan x lebih dari 0. Sedangkan yang kedua, x tambah 1 lebih dari 0. Nah, ini kan kita hilangkan positif 1, berarti kita kurang 1 di sini. Di sini juga kita kurang 1. Ini kan x lebih dari negatif 1. Jadi syaratnya ada dua. X lebih dari 0 dan x lebih dari negatif 1. Nah, ambil yang angkanya lebih besar ya. Syarat 1 dan 3, mana yang angkanya lebih besar gitu ya. Kan ini x-nya lebih dari 0, sedangkan ini x lebih dari negatif 1. Kita buat seperti ini ya. Di sini negatif 1, di sini 0. X-nya lebih dari 0. Oke, sana ya. Dan x-nya lebih dari negatif 1. Oke. Nah, mana yang sudah mewakili? Kan negatif 1. Seterusnya, oke. Yang 2 kali arsiran maksudnya. Mana yang 2 kali arsiran di sini? Ini arsiran pertama. Oke. Ini arsiran kedua. Kita pakai warna ini. Mana yang 2 kali arsiran? Yang hijau dengan hitam. Yang ini ya. Berarti kita ambil syaratnya adalah x lebih dari 0. Agak bingung ya. Ambil saja angka yang paling besar mana. Ini kan x lebih dari 0. Ini x lebih dari negatif 1. Angka yang paling besar di antara keduanya itu yang diambil. 0 dengan negatif 1 yang besar ya 0. Gitu ya. X lebih dari 0. Berarti kesimpulannya syaratnya yang hanya 1. Syaratnya hanya 1 ya. Syaratnya hanya 1. Itu x lebih dari 0. Angka yang terbesar di antara dua ini. Nah, sekarang kita akan lakukan penyelesaian. Tadi kan dikatakan bahwa 3 log x kali x tambah 1 itu sama dengan 3 log 2. Gitu ya. Nah, sekarang kesimpulannya kan fx sama dengan b. Ini habis, sisa x tambah 1 sama dengan 2. Oke. Ini kita kalikan ke dalam. X kuadrat. Ya, x kali x kuadrat tambah x kali 1x sama dengan 2. Nah, ini kita pindahkan ke kiri. Sehingga di sini akan kosong. X kuadrat tambah x kurang 2. Ini kan positif 2 pindah jadi negatif 2. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan ini. Faktorkan. Cara pemfaktoran sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini kira-kira berapa isinya ya? Yang dikalikan negatif 2 dikalikan dijumlahkan hasilnya 1. Ya, dikalikan negatif 2 dijumlahkan hasilnya 1. Berarti di sini positif 2 dan negatif 1. Nah, caranya bagaimana? Lihat lagi video sebelumnya. Adik-adik sudah saya bagikan cara untuk memfaktorkan. Maka di sini ada dua himpunan penyelesaian ya. X tambah 2 sama dengan 0. Kan ini X tambah 2 sama dengan 0. Dan
X kurang 1 sama dengan 0. Ya, X tambah 2 sama dengan 0 dan X kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini X-nya adalah positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Di sini X-nya sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadinya 1. Nah, mana yang memenuhi himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaiannya adalah syaratnya harus X besar 0. Ya, X besar 0. Nah, X sama dengan negatif 2 masuk tidak? Syaratnya adalah X besar 0. Lebih dari 0. Ini negatif 2. Masuk tidak? Tidak masuk. Tidak masuk ya. Sedangkan ini X sama dengan 1. Masuk tidak lebih dari 0? Masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ini. Kenapa yang tidak masuk? Karena syaratnya lebih dari 0. Oke, paham ya? Di himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Oke, sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan atau melalui WhatsApp bisa, atau Classroom bisa. Oke, semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.